Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, para duta besar negara sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, pejabat Gubernur Banten beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, pejabat Bupati Tangerang, Ketua Umum Gaikindo, Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, hadirin serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara yang penting ini. Hadirin sekalian, industri otomotif global kembali pulih setelah sempat mengalami terpaan pandemi COVID-19, bahkan di tengah ketidakpastian global, industri ini mampu tumbuh hampir 10% di tahun 2023. Hal ini menjadi potensi yang harus dimanfaatkan untuk memacu Indonesia masuk ke jajaran 10 besar produsen kendaraan bermotor di dunia. Di tingkat domestik, industri alat angkutan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan tingkat pertumbuhan mencapai lebih dari 7% dan kinerja ekspor tumbuh hampir 6% di tahun 2023. Setelah itu, industri otomotif telah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan industri nasional apabila dilihat dari jumlah investasi yang besar dan penyerapan tenaga kerja yang mencapai kurang lebih 1,5 juta orang dalam rantai pasok industri ini. Untuk itu, kapasitas industri otomotif nasional perlu terus ditingkatkan sehingga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga kebutuhan pasar global. Hadirin yang saya hormati, demi mencapai visi besar kita yaitu Indonesia Emas 2045, transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan daya saing menjadi kunci keberhasilan. Saya meyakini industri otomotif nasional dapat mengambil peran besar di dalam mendukung upaya ini, mengingat potensi besar yang kita miliki. Untuk itu, kemandirian industri otomotif nasional perlu terus dibangun dengan mengembangkan ekosistem industri otomotif, mulai dari produksi bahan baku hingga industri perakitan dan pendukung. Selain itu, industri otomotif juga dituntut lebih adaptif pada peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui pengembangan teknologi otomotif ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Beberapa hal ini penting demi memperkuat kapasitas dan nilai tambah industri otomotif nasional sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain. Hadirin sekalian, pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan industri otomotif nasional yang mandiri, tangguh dan berkelanjutan. Indonesia juga telah memantapkan diri menjadi
ekspor hub kendaraan bermotor, baik kendaraan berbahan bakar minyak maupun kendaraan listrik pada tahun 2030. Untuk itu pemerintah terus melakukan penguatan regulasi dan pemberian insentif demi menumbuhkan industri otomotif dalam negeri hingga mengakselerasi pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pembangunan manufaktur baterai bagi kendaraan listrik. Perhelatan hari ini akan menjadi ajang penguatan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar industri otomotif semakin kokoh dan berdaya saing tinggi. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan bagi seluruh pelaku industri otomotif yang hadir hari ini. Pertama, tingkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri ini, agar produk yang dihasilkannya dapat memenuhi standar internasional. Hal ini penting mengingat industri manufaktur otomotif berpotensi besar dalam penciptaan jutaan lapangan kerja baru. Kedua, terus pacu inovasi dengan mempelajari, mengamati prospek perkembangan inovasi dan modifikasi dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan konten lokal di Indonesia. Adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi yang cepat niscaya akan meningkatkan daya saing sehingga produk otomotif Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global yang semakin dinamis. Ketiga, optimalkan kapasitas produksi dan tingkatkan ekspor industri otomotif nasional. Dorong efisiensi produksi dan optimalkan pemakaian komponen lokal dengan memperluas keterlibatan pelaku industri kecil dan menengah. Jadikan ajang ini sebagai katalis dalam meningkatkan kemitraan industri besar dengan industri kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekspor nasional. Yang keempat, perluas kerjasama dan kolaborasi antar pelaku usaha dalam penelitian dan pengembangan ekosistem kendaraan berbahan bakar energi terbarukan. Langkah ini penting demi mengakselerasi penurunan emisi karbon dan berperan signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Menutup sambutan ini, saya sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung suksesnya acara ini. Saya berharap penyelenggaraan kegiatan ini dapat turut memacu kemandirian industri otomotif nasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Gaikindo Indonesia International Auto Show ke-31 tahun 2024, saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan pertolongannya, inayahnya, dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan demikian pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show Gias ke-31 tahun 2024 telah diresmikan.
BYD ya? Ya ini BYD Pak, sedikit ya. Tolong minggir dikit biar bisa dilihat. Ini kira-kira 400-an Pak. Ini sebelah kanan Finfast Pak yang dari Vietnam. Ini Vietnam. Ini juga sudah mulai buka pabrik. Sudah. Ini 170 juta on the road. Ibu dan mobil listrik. BYD? Yes Pak. Dan itu ini dari Nissan. Ya. Kita ini mobil yang kita mau ekspor nanti Toyota Innova Scenic Hybrid. Jadi udah hybrid, 1 liter bisa 20-an kilo. Terus ada juga yang Yaris Cross Hybrid 1 liter 31 kilo. Dan kita udah ekspor ke 27 negara dan ke 50 negara masing-masing. Siapa aja sama. Betul, ada Pak.